Ya, ini tentang hukum Ohm. Kita tahu pada waktu pelajaran kita SMP, hukum Ohm itu kan rumus yang paling familiar banget, V sama dengan I kali R. V sama dengan I kali R. Ngafalinya kan seperti itu. Tapi sebenarnya yang benar itu adalah I sama dengan V per R secara konsepnya. Jadi hukum Ohm itu besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial V dan berbanding terbalik dengan R. Di sini I dipengaruhi oleh V sama R, berarti V juga. V dipengaruhi oleh I dan R, tetapi R tidak dipengaruhi oleh V dan I. Jadi hambatan itu nilainya tetap tidak berubah-ubah. Yang membuat dia, yang mempengaruhi besarnya R itu adalah ini, hambatan jenis kawat, kemudian luas penampang sama panjang sebuah kawat penghantar. Jadi kalau kita tahu V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R, kan ketiga variabel ini V, I sama R itu V sama I tidak mempengaruhi R, tapi R itu dipengaruhi oleh hambatan jenis panjang sebuah kawat penghantar atau ya L yang biasa dia terbuat dari panjang hambatannya berapa, kemudian ada hambatan jenis kawat. Jadi R itu sama dengan rho L per A. Ini SMP juga sudah ada. Ini nanti soal-soal latihannya terkait dengan hukum Ohm itu adalah rangkaian-rangkaian ada di soal nomor 1. Soal nomor 1 itu sebuah kumparan kawat mempunyai panjang 2 meter. Berarti kan ini L-nya 2 meter. Luas penampangnya 3 mm A. Memiliki hambatan R. Jika terdapat kawat yang panjangnya ini, luasnya ini dari bahan yang sama, tentukan hambatan kawat kedua. Jadi nanti gampang lah untuk materi yang ini. Karena kan kita kalau hukum Ohm itu mengulang materi di level SMP. Seperti itu. Terus hal yang perlu saya ingatkan kembali, ini ada yang mau gabung lagi ya? Hal yang perlu saya ingatkan kembali adalah bagaimana caranya mengukur hambatan atau arus atau tegangan. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan multimeter digital maupun analog. Ini ada yang pertama multimeter digital. Di multimeter digital ini ada yang pertama ada dua kabel merah sama kabel hitam. Kalau yang kabel merah ingat ya, tidak ada bedanya antara kabel merah sama kabel hitam, hanya warnanya aja. Kemudian mau yang merah positif atau negatif sama aja. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari multimeter digital. Di sini ada pembagian skalanya. Jadi ini seperti ini. Ini berarti untuk skalanya. Ini ada tandanya ohm, berarti itu adalah ohmmeter untuk mengukur tegangan. Di sini untuk mengukur arus. Di sini untuk mengukur tegangan. Ini juga untuk mengukur tegangan AC sama tegangan DC. Kalau yang ini tandanya ini tandanya, berarti dia adalah DC. Jadi untuk yang rendah, cara menggunakannya adalah kabel ini merah sama hitam dicolokkan. Ini yang merah saya gunakan untuk yang ini dimasukkan ke AM, ohm, V. Jadi ampere meter, ampere, kemudian ohm sama V. Kemudian com itu untuk ke groundnya. Jadi ini biasanya kita tetap samakan aja warna hitam di ground. Ini untuk yang colokan yang ketiga. Ini untuk yang arus besar 10 ampere. Kalau yang ini untuk yang dalam miliampere. Jadi seperti ini caranya. Kemudian di sini saya akan mengukur tegangan pada baterai. Jadi seperti ini. Nah,
Kemudian saya akan ukur sama aja nilainya berapa. Nilainya adalah yang terbaca adalah 0,135. Ini 0,136 0,136 volt gitu. Jadi dia ini memang baterai bekas, ini sudah ada karetnya, nilainya sangat kecil. Kemudian kita akan mengukur. Jadi ini kalau yang digital langsung aja sudah langsung muncul di sininya. Seperti itu. Sekarang kita akan gunakan yang analog. Yang analog seperti ini. Seperti ini kalau yang bentuknya. Jadi di sini sudah ada tabelnya, tidak perlu kita colokkan. Jadi di sini langsung. Cara membacanya di sini saya jelaskan dulu. Sama saja seperti yang digital di sini. Ini ada DC. Ini untuk mengukur tegangan. Ini ada DCA, berarti untuk arus, kemudian di sini untuk DCV untuk tegangan DC, ini tegangan yang AC, kemudian untuk mengukur hambatan menggunakan ini. Jadi cara membacanya adalah seperti yang tadi itu, nilai seperti yang di papan. Untuk mencari nilainya, skala yang terbaca yang atau ditunjukkan oleh jarum jam dibagi dengan skala maksimal dikali dengan skala yang ditunjuk. Jadi kalau misalnya saya menggunakan ini, ini kan tadi nilainya ada 0,36, 0,13 berapa? 0,136 seperti itu. Tapi kalau di sini apakah nanti sama pengukurannya? Semoga dan sepertinya alatnya juga sudah alatnya fit ini. Jadi harusnya sama. Di sini kita gunakan skalanya karena kita mengukur V kecil VDC. Ini skalanya kita pilih, silakan dipilih. Berarti kan batas ukurnya ini bisa nilainya 0 dari 0,1, 0,25, 2,5, 10. Jadi pengalinya seperti itu. Karena dia kecil kita menggunakan 0,25 aja atau 0,1. Kalau 0,1 pakainya kurang besar, jadi 0,25. Kita gunakan 0,25. Dan pergerakannya seperti ini. Susah ya kalau nggak ada temennya. Nah, ini kelihatan ini. Nah, jadi skala yang terbaca adalah, ini kan jarumnya diam, kemudian saya colokkan, jadinya bergerak. Jadi kita lihat yang ini, skala yang ini kan ada tulisannya AV kan, ampere meters volt, kemudian yang atas itu untuk ohm, untuk mengukur hambatan. Jadi kita lihat skalanya ini, di sini dia skala minimalnya adalah 0, skala maksimalnya adalah 250. Nah itu 250 di sini dari 0 ada 10 strip ke 5, berarti masing-masing 5, berarti 5, 10, 15, 20, 25 dan sebagainya. Nah kita lihat tadi hasilnya, skalanya itu ada di, skala yang ditunjukkan ada di 75, 80, di 80. Jadi kita menghitungnya adalah 80, berarti 80, kita ulangi 80 dibagi dengan 250 dikali dengan skala batasnya ini, ini kan ada panahnya, batas ini 0,25.
kali 0,25. Hasilnya adalah 0,08. Nah, ini tergantung dengan pembulatannya, karena kan tadi kita menggunakan digital. Bedanya kalau digital itu kan pasti nilainya gimana ya? Kalau digital itu pasti nilainya sensitif, maksudnya dia nilainya pasti gitu loh. Ini kan nilainya 0,08. Kalau dibulatkan sih sama 0,1 jadinya. Ini nilainya pas gitu. Karena kan kalau digital itu pasti lebih akurat daripada yang analog. Tapi soal-soal itu ditanyakan bagaimana caranya mengukur A, V sama O menggunakan multimeter yang analog. Begitu.